Selamat pagi untuk anak-anak ibu dimanapun berada. Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai menelah bahasa teks diskusi pada pertemuan keempat. Jadi coba perhatikan anak-anak ibu pada buku paket halaman 131. Oke. Jadi di sini ada penggunaan bahasa yang efektif sangat penting dalam teks untuk tujuan persuasif. Ya, kamu sudah tahu apa itu persuasif. Persuasif itu adalah mempengaruhi pemikiran orang lain sehingga orang lain itu bisa menyetujui apa yang kamu katakan atau apa yang kamu inginkan. Itu dia ya, arti dari persuasif. Khususnya diskusi. Jadi, yang perlu kamu perhatikan ketika kamu menggunakan bahasa persuasif adalah kamu harus mengetahui siapa audiensi, ya, siapa pendengarnya, apa gagasannya, ya, sarana persuasif, kosakata dan kohesi. Jadi, anak-anak ibu silakan nanti kamu baca ini apa audiensi. Nah, audiensi itu adalah dengar. Gagasan itu adalah ungkapan atau pendapat dari atau argumen atau alasan dari seseorang itu. Misalnya kamu yang akan berdiskusi, berikanlah gagasanmu yang bagus. Sarana persuasif ini misalnya, jadi kamu buat dulu posisimu sebagai apa kamu di situ. Ketika kamu berbicara, kamu akan bisa mengetahui apa yang akan kamu ungkapkan dengan menggunakan bahasa persuasif. Itu ya nak ya. Jadi di halaman 131 kalau kamu perhatikan di sini ada penjelasan dinyatakan bahwa secara khusus untuk menunjukkan keberhasilan kita meyakinkan orang lain, maka perlu diperhatikan ciri-ciri kebahasan yang biasa digunakan dalam teks diskusi. Apa saja cirinya? Kamu perhatikan dulu bagian yang pertama. Ya, di sini dinyatakan bahwa kalimat yang digunakan dalam teks diskusi yang menunjukkan waktu sekarang karena biasanya berbicara tentang permasalahan aktual. Jadi di dalam diskusi itu, permasalahan yang diangkat itu adalah permasalahan yang baru, hangat. Jadi konjungsi yang digunakan adalah merupakan, sedang, artinya perlu, bertindak, hentikan, selamatkan, perang, kehilangan, perbaiki, dan lain-lain. Jadi ini adalah ciri-ciri kebahasannya. Kalau kamu perhatikan bagian yang kedua, di sini dinyatakan bahwa kata yang memiliki pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Ya, apa saja kata-kata emosinya atau emotifnya? Ada percaya, yakin, pikir, rasa. Itu adalah sebuah hal yang mengungkapkan sebuah emosi dari seorang pembicara. Yang selanjutnya ada kata emotif. Apa itu kata emotif? Ya, emotif itu berhubungan juga dengan emosi ya atau pola pikir. Jadi di sini melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Oke. Ganas ini kan berupa emotif, kan unik, liar, buas, berharga, istimewa dan lain-lain. Ini adalah merupakan kata-kata emotif. Yang selanjutnya ada bahasa evaluatif. Evaluatif ini adalah menjelaskannya. Ya, misalnya di sini bahasa evaluatifnya menguntungkan bagi masa depan. Lebih mudah diharapkan, ini adalah kata-kata penjelas. Selanjutnya ada derajat kepastian. Baru ada juga konjungsi dan penanda kohesi dan koherensi. Jadi untuk kohesi dan koherensi ini nanti akan kita bahas ya nak ya. Jadi anak-anak ibu supaya lebih paham silahkan kamu baca bukumu halaman 132. Selanjutnya konjungsi. Kita akan membahas mengenai konjungsi. Konjungsi seperti yang kamu ketahui, konjungsi itu adalah kata sambung. Jadi kata sambung ini berfungsi untuk menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian. Ya, konjungsi apa saja itu? Ini ada contohnya di halaman 133. Jadi konjungsi itu biasanya ada beberapa banyak itu ya, seperti dinyatakan di sini. Dan menandai hubungan setara penambahan atau menandai hubungan pemilihan, tetapi menandai hubungan pertentangan atau perlawanan. Oke, jadi silahkan kamu baca-baca ya nak ya. Pembagian konjungsi di sini ada beberapa. Ada pembagian konjungsi berdasarkan waktu. Ya, apa saja konjungsinya? Kamu perhatikan di sini. Ada syarat, pengandaian, tujuan, konsensif,
pemiripan, penyebaban, pengakibatan, penjelasan, cara, harapan, pengecualian, urutan. Oke, jadi jenis-jenis konjungsinya ada di tabel sebelahnya. Oke, seperti yang Ibu katakan, kita akan membahas mengenai kohesi dan koherensi. Iya, anak-anak Ibu harus kamu pahami bahwa kohesi itu adalah perpaduan bentuk. Artinya di dalam sebuah paragraf itu bentuk kata atau kalimat yang satu dan kalimat yang lainnya harus bertautan atau berhubungan. Sedangkan koherensi itu adalah perpaduan makna antara kalimat satu dengan kalimat lain harus mempunyai hubungan makna. Itu dia. Jadi kalau anak-anak Ibu perhatikan paragraf 1 dan 2, jelas bahwa di paragraf 1 tidak ada perpaduan bentuk dan tidak ada perpaduan makna. Karena di sini menjelaskan apa yang dilakukan oleh Pak Ali dan Bu Tahir. Tidak ada hubungan maknanya dan tidak ada hubungan bentuknya. Sedangkan di paragraf kedua ini sangat jelas perpaduan bentuk dan perpaduan maknanya. Ya, jadi untuk lebih jelasnya silakan baca-baca dulu pemahaman atau penjelasan mengenai kohesi dan koherensi pada kolom yang Ibu lingkari. Ini penjelasannya ya, Nak ya. Iya, jadi ada juga dia bentuk paragraf itu. Kalau kita perhatikan dia sangat berhubungan bentuknya atau sangat kohesi. Tetapi tidak koherensi. Iya, contohnya ada pada paragraf 3. Jadi anak-anak Ibu, kamu baca ini, kamu pahami. Oke? Lalu kita akan masuk ke latihan. Ya. Jadi penugasannya ada di halaman 135. Apa dia? Apa instruksinya? Kita lihat. Agar kalian lebih mengenal berbagai paragraf yang kohesif dan koheren, kerjakan latihan berikut dengan seksama. Jadi kamu baca dulu penugasan yang pertama ini ada 3 kalimat. Sudah, dari ketiga kalimat ini kamu urutkanlah paragraf-paragrafnya. Apakah paragraf yang logis itu 1, 2, 3 atau 3, 2, 1 atau 1, 3, 2 atau 2, 3, 1 atau 2, 1, 3. Kamu urutkan. Ya, kamu pilih, kamu buat bentuknya. Bagaimana supaya wacana yang pertama ini sangat bagus, memiliki hubungan kohesi dan koherensi. Baru teks yang kedua, ya seperti itu juga kamu baca, baru kamu urutkan yang mana dia yang bagus. Atau supaya bagus paragrafnya ini bagaimana cara pengurutannya, apakah ABCD atau ACDB atau BACD dan lain-lain. Oke, anak-anak Ibu, berarti tugasnya hanya 2. Cuma mengurutkan wacana. Ya, tugas kamu hanya mengurutkan wacana. Wacana yang pertama ini tugasnya. Ini tugasnya yang pertama. Tugas pertama, kamu urutkan dia supaya paragraf ini dan ini berhubungan. Itu ya. Jadi kamu urutkan. Baru tugas yang kedua, paragraf yang 1, paragraf yang ini dan seterusnya. Dan ini
kamu hubungkan, kamu urutkan. Oke anak-anak ibu sudah mengerti? Jadi kalau ada sesuatu hal yang perlu kamu tanyakan, silakan kamu tanyakan lewat forum diskusi. Kita buka forum diskusi ya anak ya. Silakan kamu kerjakan dengan baik. Kalau sudah selesai, kamu kirim langsung ke ibu. Sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.